Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam air. Nah, sebelum Kaisi tulis nih macam-macam air, ada yang tahu nggak macam-macam air itu apa aja? Air laut, Air wudhu, terus air hujan. air hujan, ada lagi? Oke, Kaisi mulai ya. Macam air. Nah, ternyata macam-macam air itu ada 4. Yang pertama itu air mutlak. Yang kedua ada air musammas. Yang ketiga ini ada air Musamma. dan yang terakhir itu adalah air mutanajis. Oke teman-teman. Nah, macam-macam air itu ada 4. Yang pertama Mutlak. yang kedua Musammas. yang ketiga Musamma. yang keempat Mutanajis. mutanajis. Apa sih air mutlak ini? Ada yang tahu nggak? Air mutlak ini yaitu air suci yang bisa digunakan untuk bersuci atau air suci yang bisa digunakan untuk wudhu. Kira-kira air apa aja yang sering kita pakai wudhu? Air apa? Air sumur. Air sumur, masuk. Air gunung bisa. Air gunung itu masuknya ke air sumber karena dia berasal dari sumber air itu ada di gunung. Air hujan. Jadi kalau kalian nggak ada air nih di rumah, terus hujan gede turun, nah kalian bisa nih keluar terus wudhu, bisa. Itu namanya air hujan. Yang keempat ada air apa nih? Ada 7 loh. Air itu ada 7. Nih, kira-kira 4 lagi apa? Air embun. Air embun. Salju. Nah, salju bisa dibuat jadi es. Air salju. Terus ada air apa lagi? Sungai bisa. Nah, ada satu lagi. Pantai. Air laut. Kalau pesisirnya itu namanya pantai. Jadi kalau kalian di rumah nggak punya air atau nggak ada air lagi kering, kalian bisa nih salah satu ini. Nah, yang kedua itu air musammas. Air musammas itu apa? Nah, air musammas ini airnya suci, bersih, cuman dia ngaku kalau dipakai, jadi tidak begitu mensucikan. Jadi masih diragukan kesuciannya. Airnya itu apabila air yang ditaruh di wadah tembaga atau besi yang dipanaskan atau terkena matahari. Nah, kalian kalau mandi suka pakai air hangat, air dingin? Dingin. Yang pakai air hangat siapa? Panas. Nah, kalau kalian masak air itu tempatnya dari besi atau plastik? Besi. Kalau plastik meleleh kan ya? Nah, kalau besi, kalian nih masukin air, terus di matengin. Nah, airnya kan mendidih ya? Terus kalian mandi. Aku mau wudhu. Nah, itu nggak bisa dipakai untuk wudhu air itu, karena si air ini itu udah dipanasin, atau misalkan kalian naruh air ditaruh di luar. Nah, terus kena matahari kan, jadi panas.
Nah itu juga nggak bisa karena hasil dari pemanasan ini itu bisa menyebabkan penyakit darah. Nah yang ketiga nih, yang ketiga itu air mustamal ini airnya suci tetapi tidak mensucikan. Kalau ini kan kita nggak tahu nih ada bisa suci atau enggak karena kan makruh. Nah kalau ini dia airnya suci tapi dia tidak bisa mensucikan atau tidak bisa dipakai untuk wudhu. Contohnya apa? Misalkan air teh. Ini awalnya kan air, ya, air bersih, suci airnya, tapi dia ditambah sama teh karena ada campuran. Nah ini jadi nggak bisa dipakai untuk wudhu air teh. Oh, gitu. Sama kayak susu. Kalau misalkan kita masukin susu, itu campurannya, airnya kan bersih ya. Nah tapi kalau dicampur, dia udah kecampur, jadi nggak bisa dipakai untuk wudhu. Selanjutnya, nih, ini. Nah yang terakhir ini ada yang namanya air mutanajis. Nah air mutanajis ini dia bisa dikatakan sebagai air yang suci kalau dia bisa dipakai untuk berwudu. Nah, air mutanajis ini sebetulnya air yang terkena najis. Air yang terkena najis ini bisa dipakai untuk wudu dengan syarat si airnya itu harus lebih dari 2 kulah itu atau lebih dari 270 liter. Sebesar kolam ikan pemancingan itu bisa dipakai untuk wudhu. Kalaupun si kolam itu rasanya nggak berubah, baunya nggak berubah, bentuknya nggak berubah. Kalau air pasti tetap air kan bentuknya, tapi rasa sama baunya berubah apa enggak? Nah itu yang harus kita lihat. Misalkan Lala mau wudhu sekali ke sungai, terus di sungai itu ada domba yang lagi buang air besar, dia masuk ke dalam air. Ini bisa dipakai untuk wudhu nggak? Bisa, karena dia tidak berubah rasanya betul. Nah, coba sekarang kayak gini mau tanya nih sama teman-teman. Kira-kira kalau misalkan Kak Isti pergi ke gunung, Kak Isti cari mata air di air terjun. Kira-kira air terjun itu jenis air apa yang bisa apa pakai? Air sungai? Air sumber. Air sumber. Maksudnya air sumber kenapa? Karena dia munculnya dari dalam gunung, dari sumber. Nah sekarang Kak Isti punya 3 buah paper bag yang di dalamnya ada macam-macam air. Kak Isti sudah siapin, ada air yang di kiri kalian, ada yang di tengah, ada yang di kanan. Nah nanti Kak Isti buka nih satu-satu. Ini air apa? Nanti yang bisa kalian jawab masuk ke jenis air apa yang di atas, nanti Kak Isti kasih hadiah. Oke? Yang pertama, nih, acungkan tangan dulu ya. Yang pertama itu air sumur. 1, 2, 3. Sasa, air apa? Air mutlak. Air mutlak. Kenapa disebut air mutlak? Karena bisa digunakan untuk bersuci. Ya, bisa. Dan bisa kasih hadiah. Ini Apa itu? rahasia. Puisi lucu. Yang kedua, ini dulu deh. So kayak tadi. Bedanya apa nih? Bedanya jernih. Ini
itu air minum. Nah, kira-kira masuk jenis air apa? Nabila? Air musamas. Air apa? Musamas. Musamas. Kenapa disebut air musamas? Karena air suci tetapi makruh digunakan. Sudah dipanaskan. Iya, betul. Saya kasih hadiah ini. Terima kasih. Nah, ini nih. Ini adalah air yang hadiahnya beda. Ya, acungkan tangan dulu. 1, 2, 3. Zia. Bukan najis. Bukan najis? Ya. Yakin? Tetot, salah. Salah. Mustakmal. Mustakmal apa? Karena air tambah. Ini adalah air putih. Itu kan benar. Air putih tetapi Air keras kan? Air suci tetapi tidak menyucikan. Disebut air? Mustakmal. Mustakmal, betul. Nih, air mustakmal. Terima kasih. Nah, jadi dari materi yang tadi kita udah jelasin, yang pertama itu macam-macam air. Ada air apa? Mutlak, terus kalau air mutlak itu air apa? Air suci yang bisa digunakan untuk bersuci. Suci. Contohnya? Air sumur, air sumber, air hujan, air embun, air salju, air sungai, air laut. Air laut. Yang kedua? Musamas. Musamas. Musamas itu air apa? Air suci tetapi makruh digunakan. Yang ketiga air? Mustakmal. Mustakmal adalah air? Air suci tetapi tidak mensucikan. Sucikan. Yang ketiga, yang keempat terakhir. Najis. Air? Air yang terkena najis. Terkena najis. Kalau air yang terkena najis itu bisa dipakai wudhu, syaratnya harus apa? Air yang lebih dari bola atau 270 liter, tidak berubah rasa, selalu dan bentuk. Oke, sekarang udah ngerti ya semuanya. Nah, alhamdulillah materi hari ini udah selesai dan semoga kita belajar hari ini itu bermanfaat untuk kita ke depannya ya. Amin. Nah, kalau nanti di suatu saat nanti nih kita nggak punya air atau kita nggak ada air karena kering, kekurangan air, kita bisa gunakan air-air yang ada yang tadi kita udah jelasin ya. Sekarang kalian udah tahu nih air apa aja yang bisa dipakai untuk bersuci. Nah, sekian dari materi hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah dulu ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, kita tutup dengan baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Kak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.